Anak-anakku yang salih-salihah, sebelum kita menginjak kepada pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh anak-anak sini. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku yang salih dan salihah, kita akan absen terlebih dahulu. Yang disebutkan namanya respon dengan hadir atau tidak. Zul hadir, Alhamdulillah. Hilman Hadir. Hilda Hadir. Naila Hadir. Lutfi Cindy Hadir. Gita Hadir. Besti Hadir. Puri Hadir. Hafiz Hadir. Bismillah. Hadir. Batu kacil ya. Bismillah. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Siti ya tidak hadir. Ya. Baik. Kenapa Siti? Sakit. Siapa kita? Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan. Amin. Baik, anak-anakku yang salih dan salihah, kita akan menginjak kepada pembelajaran pada pekan kali ini. Sebelumnya kita telah membahas itu tentang kontrol diri, jaga nafs. Kemudian kita juga sudah membahas terkait pembelajaran kemarin, yaitu ada yang masih ingat tentang apa? Tentang husnuzon atau berbaik sangka. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang indahnya persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Insyaallah akan kita bahas. Baik, sebelum kita mendalami pembahasan materi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita dalami pada pekan kali ini, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama terbiasa membaca Al-Quran, Quran surat Al-Hujurat ayat 10, yang mana pembahasan pendalaman terkait ukhuwah Islamiyah sesuai dengan perintah Allah. Yang selanjutnya menunjukkan perilaku persaudaraan ukhuwah sebagai mana implementasi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 beserta hadis terkait. Selanjutnya menganalisa Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan hadis terkait tentang persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Dan terakhir mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dengan fasih dan lancar. Anda semuanya mohon disimak Quran surat Al-Hujurat. Apabila yang membawa Al-Quran atau yang tidak, silakan fokus dilihat di depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Baik, siapa yang mau membacakan terjemahannya? Saya Kak. Oh iya, silakan. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damailah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Baik, anak-anak yang salih dan salihah semuanya, tingkatan ukhuwah bisa dilihat di depan. Ada 5 tingkatan. Ta'aruf, tafahum, ta'awun, tafakkur, dan ihsan. Baik, Bapak perkenalkan siapa yang akan membacakan tentang ta'aruf? Pak, silakan Anda dulu. Saling mengenali isi kesediaan dan kejiwaan nafsiyah. Oke, baik. Selanjutnya nomor 2. Silakan kita. Tafahum atau saling memahami kekurangan atau kelebihan hal yang disukai atau tidak disukai. Oh, baik, bagus. Selanjutnya yang ketiga. Saya Pak. Silakan.
saling menolong. Bagus. Yang keempat silakan siapa? Saya Pak. Silakan Bu. Jadi taqwa itu saling menanggung. Bagus. Terakhir poin kelima. Kamu Lutfi? Mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Apa yang mendahulukan itu? Yaitu Bisa. Baik. Alhamdulillah. Sekarang tadi sudah ada 5 pembagian dari ukhuwah yang telah dibacakan dan dipahami sama-sama. Nah ini pengertian ukhuwah Islamiyah menurut para ahli, para alim ulama. Di sini ada 2 pandangan dari alim ulama besar, yaitu Dr. Abdullah Nasib Ulwan. Jadi ukhuwah Islamiyah itu adalah ikatan kejiwaan yang melahirkan perasaan mendalam dengan kelembutan, cinta, dan sikap hormat kepada setiap orang yang sama-sama diikat dengan akidah Islamiyah, iman dan takwa. Itu menurut Dr. Abdullah Nasib Ulwan. Selanjutnya menurut pandangan dari Dr. Habib Quraisy Shihab, itu ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan yang bersifat Islami atau yang diajarkan oleh Islam. Jadi lebih global. Jadi emang acuannya untuk persaudaraan itu adalah Al-Quran, yang mana notabene kita tidak mengenal ras, suku, kemudian bahasa. Di pandangan di hadapan Allah semuanya sama. Yang membedakan adalah iman dan takwa. Iman dan takwa. Baiklah. Jadi persaudaraan dan persahabatan dijalin antar sesama umat Islam dengan saling menghormati, mencintai, dan mengasihi. Perlu anak-anak semuanya perhatikan apabila di masjid ketika sholat berjamaah, yang paling depan itu tidak harus melulu pangkatnya yang lebih tinggi. Tukang beca kalau datangnya lebih awal di depan, pejabat datangnya terlambat, safnya paling belakang. Jadi di hadapan Allah semuanya sama, tidak ada jabatan, tidak ada kasta. Jadi di hadapan Allah yang membedakan adalah iman dan takwa. Menginjak pendalaman di Quran surat Al-Hujurat, membaca yang baik dan benar sesuai dengan kaidah makharijul huruf dan tajwid yang tepat. Baik, Bapak berikan kesempatan kepada kalian, siapa yang akan maju ke depan untuk membacakan surat Al-Hujurat? Oh ya, silakan ke depan. Karena ada Al-Hujurat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kita akan mendalami terkait ukhuwah ini dalam konteks hadis terkait, insya Allah akan kita dalami bersama-sama. Ada 3 hadis yang akan dibacakan dan disampaikan dan kita dalami. Baik, di sini silakan siapa yang akan menyampaikan hadis yang pertama? Saya Pak. Baik, silakan Ananda Desti. Tidak sempurna iman salah seorang hamba sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, masya Allah ya. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga yang mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Masya Allah ya. Saking kita peduli dengan sesama, maka rasa cinta kita itu mengibaratkan kepada cinta diri kita. Hadis yang kedua, silakan. Saya Pak. Silakan, Mila, Miss. Mukmin satu sama lain bagaikan bangunan yang sebagiannya mengokohkan bagian lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah ya, yang kita simak sama-sama. Mukmin satu sama lain bagaikan bangunan yang bagaikan mengokohkan bagian yang lainnya. Seperti bangunan di sekolah kita, apabila tidak ada tiang satu sama lainnya maka runtuh, maka tidak kokoh atau hancur.
muncul. Baik, selanjutnya hadis yang ketiga akan sampaikan. Saya Pak, Silakan Faisal. perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu tubuh. Jika ada bagian tubuh yang merasa sakit, maka seluruh bagian tubuh lainnya turut merasakannya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Di hadis yang ketiga ini kita benar-benar diajarkan oleh teladan yang baik itu Rasulullah, yang mana rasa kepedulian kita kepada saudara yang lain itu bagaikan tubuh kita. Apabila satu yang sakit maka yang lain merasakan. Nah, itu sangat pentingnya persaudaraan ukhuwah Islamnya. Maka Bapak mengajak kepada anak-anak semuanya supaya senantiasa peduli dengan saudara-saudara kita, walaupun itu bukan satu rahim dengan kita. Nah, sekarang kita masuk kepada fase selanjutnya. Kita akan berdiskusi terkait Quran surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu tentang pembahasan ukhuwah Islamiyah. Nah, sekarang Bapak akan berikan kalian kesempatan untuk membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Kemudian nanti akan diberikan berupa kertas untuk dituliskan ayatnya, kemudian bedah tajwidnya. Dan nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan tajwid yang temuan hasil diskusi, kemudian akan menyampaikan persoalan-persoalan, temuan-temuan di dalam keseharian terkait ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan. Dapat dipahami? Siap, Bapak. Oke, baik, kita bentuk hitung 1 sampai 3, baru urut sampai ke belakang. Dimulai dari Zul. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. 3. 2. Oke, baik, cung yang satu. Baik, itu kelompok 1, 2. Baik, 2 itu kelompok 2, 3. Nah, itu kelompok 3. Terima kasih. Sudah dibentuk kelompok dan membentuk memisahkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bapak berikan lembar untuk bahan diskusi. Silakan diterima. Silakan kalian berdiskusi, uraikan ayat yang ada di depan surat Al-Hujurat 10, kemudian bahas temuan-temuan permasalahan-permasalahan terkait ukhuwah Islamiyah sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat dan hadis terkait yang tadi disampaikan. Dapat dipahami? Siap, Bapak. Oke, silakan dimulai. Sambil diskusi ngobrol. Dan ngiluan kadinya dan ngerak katinggali juga diskusi. Sambil ngobrol ke nawe. Waktunya 15 menit. Sekarang masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya terkait bedah tajwid yang akan
Terus mun itu Mat Arif disukun. Mungkin sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, selanjutnya kita akan persilahkan kelompok 2 untuk tampil ke depan. Silakan kelompok 2 untuk perwakilannya ke depan. Berikan aplausnya. Perkenalkan, nama saya Nela Cika Javanka. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan membacakan tajwid surat Al-Hujurat ayat 10. Inama hukumnya gunah atau nun bertasydid. Mukminun hukumnya alif lam qamariyah karena alif lam ya terdapat harakat sukun. Minuna hukumnya mat asli atau mat tabi'i. Ihwatun pa'a ihwatu ikwatu pa'a ikfa karena huruf ta berharakat gamma takdim berhuruf fa. Pasri lat alakun idhar sapawi karena huruf min sukun bertemu huruf ta. Turhamuna mat arif disukun karena huruf mat jatuh sebelum huruf yang diwakaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak berikan kesempatan kepada kelompok 3. Silakan kelompok 3 ke depan. Kasih aplaus semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizal Cahaya. Saya akan membacakan dari surat Al-Hujurat ayat 10. Baik, dimulai dari innama, yaitu guna. Ketika kita bertemu dengan huruf nun atau mim yang bertasydid, maka kita harus mendengungkan huruf tersebut dan juga membacanya dengan agak panjang perkiraan 2 harokat. Terus innamal mu'minu innamal, yaitu alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu ketika kita menemukan huruf tapi bukan bertasydid, tapi lamnya dimatikan, jadi kita itu membacanya dengan alif lam qamariyah. Mu'minun matobi'i, jadi matobi'i itu cuma dibaca sampai 3 atau 2 harokat. Ikhwatu fa itu dibacanya ihfa. Ihfa itu ketika kita bertemu dengan huruf tanwin atau nun tanwin, kita menghadap huruf mad, yaitu contohnya seperti fa, kita itu harus mensamarkan bukan didengungkan. Mulai. Terus lanjut kita ke la'allakum turhamuna, yaitu mad alif sukun, yaitu ketika kita sebelum menginjak huruf mad, jadi udah ada huruf mad yang sebelumnya. Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan aplaus semuanya. Baik, anak-anak, kita akan langsung ke fase selanjutnya, yaitu tentang diskusi pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti yang akan dijawab kelompok 1 oleh kelompok 2, kelompok 2 oleh kelompok 3, kelompok 3 oleh kelompok 1. Masing-masing memberikan pertanyaan, dan silakan dari kelompok 1, silakan siapa yang akan bertanya? Oke, silakan. Saya Syafira Fitriani, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya. Bagaimana cara memelihara ukhuwah Islamiyah sehingga tetap terjadi sesuai dengan ajaran Islam? Baik, terima kasih untuk kelompok 1 atas pertanyaannya yang akan dijawab oleh kelompok 2. Tapi kita tuntaskan dulu pertanyaan-pertanyaan. Silakan kelompok 2 mana? Oke, silakan untuk dipertanyaan. Saya Siti Agustina, perwakilan dari kelompok 2, akan membacakan pertanyaan. Apa manfaat
diambil apabila kita dapat memelihara ukhuwah Islamiyah. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Zulfikri Ahmad Ramdhani, perwakilan dari kelompok 3. Ukhuwah di dalam Islam banyak sekali tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya masih ada yang membuli, saling menghina. Kenapa itu bisa terjadi? Oke, baik, terima kasih kelompok 3 atas pertanyaannya. Dan Bapak berikan waktu kalian kurang lebih 10 menit untuk mencari jawabannya sesuai dari temuan-temuan atau dari buku sumber atau tadi yang sudah kita dalami bersama. Baik, anak-anak, waktunya sudah habis, 10 menit sudah berlalu. Dan sekarang masing-masing kelompok akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Kelompok 1 dijawab kelompok 2, kelompok 2 dijawab kelompok 3, kelompok 3 dijawab oleh kelompok 1. Baik, Bapak perkenankan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Silakan. Kenalkan, nama saya Desti Alisa. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, ukhuwah di dalam Islam banyak sekali tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya masih ada yang membuli, saling menghina. Jawabannya, karena umat manusia, khususnya umat Islam, tidak sepenuhnya memahami ajaran agama Islam, sehingga perilaku buruk masih terjadi. Oke, Ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Baik, selanjutnya kelompok 2 yang akan membacakan jawaban dari kelompok 1. Silakan dijawab. Kenalkan, nama saya Keisha. Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana cara memelihara ukhuwah Islamiyah? Jawabannya, menjaga silaturahmi, selalu mengucap salam ketika bertemu, saling memaafkan sesama saudara. Baik, terima kasih untuk kelompok 2, berikan aplaus. Baik, anak-anak, terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Selanjutnya kelompok 3 akan menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawan Awal. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa manfaat yang dapat diambil apabila kita dapat memelihara ukhuwah Islamiyah? Jawabannya, akan terjadi kerukunan, kedamaian sesama antar umat manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, alhamdulillah tadi kita sudah membahas dari awal terkait ukhuwah dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10 beserta hadis terkait. Kita juga sudah berdiskusi terkait terjemahan dan tajwid sesuai dengan Mafahimul Huruf sudah disampaikan juga. Kemudian tadi juga sudah saling bertanya masing-masing kelompok terkait temuan-temuan ukhuwah Islamiyah di kalangan masyarakat, dan tadi juga sudah memaparkan jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh anak-anak semuanya masing-masing kelompok. Bapak akan memberikan kesimpulan, menarik garis merah supaya kita terkonfirmasi bahwa ukhuwah Islamiyah itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, bahwa Allah menciptakan umat manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tetapi di hadapan Allah semuanya sama. Nah, tidak ada kasta-kasta, tidak ada perpisahan fisik ras gitu ya. Di hadapan Allah hanya yang beriman dan bertakwa lah yang menjadi pembeda umat manusia. Nah, maka dari itu anak-anak semuanya bisa mengambil sebuah pelajaran yang paling penting, bahwa persaudaraan itu tidak dibatasi oleh status, tidak dibatasi oleh keadaan. Satu sama lainnya kita adalah bersaudara. Yang tadi disampaikan di dalam hadis bahwa bersaudara itu seperti tubuh. Apabila satu merasa terluka, sakit, maka yang lain merasakan. Itulah kesimpulan pada kelompok pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Dan jangan lupa Bapak akan ada
penyampaian tugas berupa LKPD sudah di-share di Google Classroom-nya masing-masing. Silakan Ananda mengerjakan. Lalu jawabannya upload kembali di Google Classroom yang telah disediakan. Baik anak-anakku yang samihan-samihan, alhamdulillah sekarang ada di penghujung waktu pembelajaran kita PAI di kelas 10 ini, pembahasan tentang ukhuwah Islamiyah, dan kita tutup dengan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh KM. Silakan sini dipimpin. Mari kita berdoa mulai. Terima kasih anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.